Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Purnamasari, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa. Di podcast saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri pajak itu? Nah, teman-teman, ciri-ciri pajak itu yang pertama, dipungut berdasarkan undang-undang, dipungut oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, tidak menimbulkan kontraprestasi secara langsung, sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan juga sebagai alat untuk mengatur anggaran negara. Nah, kita sebagai masyarakat yang patuh akan pajak juga memiliki nomor wajib pajak. Lalu, apa sih nomor wajib pajak itu? Nomor wajib pajak biasanya disingkat dengan NPWP, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu, mekanisme perpajakan membayar sendiri pajak yang terhutang, membayar pajak penghasilan atau yang kita sebut dengan PPh melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain, membayar PPN kepada pihak penjual atau pemberi jasa, dan juga oleh pihak yang dituju pemerintah. Membayar pajak lainnya meliputi pembayaran PBB berdasarkan surat pemberitahuan pajak berhutang atau SPPT dan membayar bea cukai. Penagihan pajak dengan surat paksa. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa atau UU PPSP. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendaraan, dan menjual barang yang telah disita. Penagihan seketika dan sekaligus. Pasal 1 angka 11 UU PPSP. Question Pasal 1 angka 4 PMK 24 tahun 2008. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Tindakan pajak yang dapat ditagih melalui penagihan seketika dan sekaligus meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Istilah tunggakan merujuk kepada jumlah utang pajak yang belum tentu dilunaskan sampai tanggal jatuh tempo. Dan kemudian surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pasal 12 PMK nomor 24 garis miring PMK nomor 3 tahun 2008 mengatur apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran atau surat pemerintah atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1. Surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Dan pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 atau yang sering kita sebut dengan PPh pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai,
penerima pesangon, dan lain sebagainya. Lalu, lapisan penghasilan kena pajak. Tarif 5% 0 sampai dengan 50 juta. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta akan dikenakan tarif 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan di atas 500 juta dikenakan tarif lapisan penghasilan kena pajak dengan 30%. Jika penerimaan penghasilan tidak memiliki MPWP, maka dikenakan tarif lebih 20% dari tarif normal. Pajak penghasilan Pasal 22. PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan kepada badan usaha, baik milik pemerintah ataupun badan usaha swasta, yang dilakukan kegiatan ekspor dan impor. Pajak jenis ini memiliki tarif yang bervariasi dan bergantung dari pemungut serta objek jenis pajak. Pemungut PPh Pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah pusat atau daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, yang berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau ekspor, kegiatan usaha di bidang lain. 3. Wajib pajak, badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong mewah. Sekian podcast saya kali ini tentang teori perpajakan. Saya Ita Purnamasari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.